محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita senantiasa menunjukkan, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena juga tiada henti-hentinya dari arah dan waktu yang tidak kita ketahui, Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Banyak yang tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat Allah, karena tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kesehatan yang dapat kita rasakan secara empirik, susunan tubuh kita yang diberikan oleh Allah dalam susunan yang terbaik, bisa kita saksikan secara langsung dengan panca indera kita. Dan karena itu kita bersyukur. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita tidak melandasi keimanan pada diri kita ini sebagai makhluk, maka ada saja nikmat Allah yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Dan karena itu tidak perlu kita menggunakan ukuran-ukuran empirik untuk kemudian membuat kita bersyukur. Oleh sebab itu jamaah sekalian, senantiasa, setiap waktu, demikian pula kita juga tidak lupa untuk selalu mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah, yang secara tegas beliau akui bahwa saya diutus
oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, dalam rangka menunjukkan yang jelas baik itu baik, dalam rangka mempertegas perbedaan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, sebagai pengikut baginda Rasul, bersalawat atas nama dan dirinya, yang kemudian juga nanti kita semua akan mendapatkan syafaat karena salawat. Pengakuan kerasulan yang diemban oleh baginda Rasul itu membuat kita semua menjadi insan yang dapat membedakan mana yang halal dan yang haram, mana perbuatan baik dan yang buruk. Jamaah sekalian, ayat yang kami bacakan tadi di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang selalu berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru, kalau dia ditimpa keburukan, maka manusia ini akan berkeluh kesah, jazua. Wa idza massaul khair, kalau dia mendapat kebaikan, dia kikir. Jemaah sekalian, bukankah kita ini adalah makhluk yang diciptakan? Dinyatakan di dalam diri kita ada unsur-unsur ilahiyah. Mengapa Allah sendiri yang menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tergesa-gesa, manusia itu makhluk yang kikir, kalau di dalam diri kita itu ada sifat-sifat unsur-unsur ilahiyah? Bukankah semua unsur ilahiyah itu baik? Jamaah sekalian, di dalam ilmu tasawuf ada penjelasan yang menunjukkan bagaimana hubungan yang terjadi antara khalik dan makhluk. Istilah yang dikenal di dalam ilmu tasawuf, kalau menggunakan istilah dari filsuf-filsuf barat, itu teori emanasi, memancar. Ibnu Arabi, filsuf muslim, juga menggunakan teori emanasi ini yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu memancar ke dalam diri manusia, sang makhluk ini, yang kemudian diterangkan di dalam ilmu tasawuf itu juga dengan istilah yang disebut dengan nurullah, nur dari yang datang dari Allah, cahaya. Ilmu pengetahuan kemudian mendefinisikan cahaya. Ada teori ilmu pengetahuan, teori ilmiah yang mendefinisikan cahaya, mendefinisikan energi. Yang dengan pendekatan saintifik itu kita kemudian bisa menangkap, oh, bahwa ternyata melalui teori cahaya, melalui teori energi, kita bisa mengetahui secara material cahaya yang teremanasi dari Allah itu masuk ke dalam diri manusia. Dan itulah yang diakui dan diyakini oleh para sufi, sehingga ada yang dikenal dengan wahdatul wujud, kesatuan keberadaan antara sang khalik dan makhluk. Namun
Penegasan Allah yang menunjukkan manusia itu sebagai makhluk yang tergesa-gesa, juga makhluk yang kikir, dipositifkan oleh ayat yang lain di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Susunan yang baik, konstruksi diri yang baik. Ada jiwa, ada raga, ada ruh di dalam diri manusia. Jiwa, psikologi bisa mempelajari, bisa menjelaskan jiwa itu dengan ukuran-ukuran yang sangat-sangat saintifik dan bisa diterima oleh akal manusia melalui eksperimentasi. Gejala-gejala psikologis kejiwaan yang ada di dalam diri manusia bisa didekati secara empirik. Apalagi tubuh fisik, susunan tubuh kita, kepala, badan, lalu kaki tersusun dengan baik pada tempat yang tepat, mata di depan, telinga di kiri kanan. Ahsanu takwim, konstruksi yang terbaik. Tetapi kalau tadi kita katakan makhluk tergesa-gesa, makhluk yang kikir, Allah kemudian memberikan pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Oleh karena itu, kata kuncinya untuk menjalankan peran kita sebagai makhluk yang kemudian ditugaskan untuk beribadah, menjadi khalifah, untuk mewujudkan sifat-sifat ketuhanan yang dianugerahkan dalam bentuk kebaikan di dalam diri manusia, maka manusia adalah makhluk yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas kekhalifahan, yaitu melalui konsep yang di dalam agama kita disebut sebagai soleh, manusia soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Apa itu soleh? Ketaatan untuk tunduk dan beribadah kepada Sang Khalik. Di dalam konsep peribadatan inilah dikenal dengan istilah yang tadi diperkenalkan oleh para sufi, kesatuan wujudiyah antara kekuasaan atau sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Singkatnya jamaah sekalian, kesatuan antara sifat-sifat atau wujud ilahiyah dan insaniah, kemanusiaan kita itu kita bentuk di dalam sikap yang disebut dengan soleh, yang taat beribadah kepada Allah, melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sebagai wujud pembuktian atas perjanjian primordial kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang kita tunjukkan dalam bentuk kesolehan. Bagaimana itu soleh? Soleh adalah sebuah watak, karakter, sifat yang melekat di dalam diri manusia. Kalau bagi muslim, watak itu disebut dengan tabiat soleh. Tabiatnya yang bagaimana? Karena memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, maka tabiat pertama bagi kita orang yang beriman adalah kehati-hatian. Kita adalah makhluk insan yang lemah, yang gampang terperosok, gampang mengalami kebimbangan di dalam menegakkan kebenaran. Oleh karena itu bersikap
penuh dengan kehati-hatian. Di dalam menjalankan syariat agama penuh dengan kehati-hatian. Tidak semata-mata menggunakan rasio yang dianugerahkan oleh Allah, tetapi juga aspek intuisi yang ada di dalam diri kita yang menyertai atau mendasari rasionalitas, sehingga kita bisa terhindar dari ilmuwan, cendekiawan, ahli, pakar yang semata-mata mendewakan rasionalitas. Karena kunci yang kedua untuk mewujudkan tabiat saleh adalah memadukan antara unsur-unsur non material di dalam diri kita dengan unsur-unsur material. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kehati-hatian yang pertama, kemudian yang kedua singkat saja, berbuat adil. Adil substansinya adalah keseimbangan. Baik adil terhadap diri sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan demikian, mendefinisikan keadilan itu sebagai lawan dari perbuatan zalim. Jangan menzalimi diri sendiri, merugikan diri sendiri, juga jangan menzalimi orang lain atau merugikan orang lain. Berbuat baik kepada diri sendiri sama berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, tabiat soleh orang beriman muslim itu adalah orang yang sederhana. Banyak ayat Allah menegur kita, mengingatkan kita semua, wala tusrifun, jangan berlebih-lebihan. Sederhana. Jangan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Itu langkah setan. Itu bukan wataknya orang soleh. Dan yang terakhir, watak soleh kita tunjukkan dengan keteguhan. Tegas, amar ma'ruf nahi mungkar. Kami sekarang dapat dengan mudah mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk berbuat baik, amar ma'ruf. Tetapi coba saya renungkan, kita semua merenungkan, apakah kita di dalam amar ma'ruf itu mudah, semudah dengan kita nahi mungkar? Umumnya seringkali kita lihat, kita perhatikan tidak seimbang. Banyak orang hanya mampu beramar ma'ruf tapi tidak mampu bernahi mungkar. Bahkan membiarkan kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di hadapan mata. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu kesatuan perintah yang harus dilaksanakan oleh mereka yang berwatak, bertabiat soleh. Teguh pendirian, istiqomah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kami bacakan tadi mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita semua pemahaman mengenai hakikat kemanusiaan kita yang disebutkan tiada lain sebagai orang, sebagai makhluk yang harus menyembah, beribadah kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kita semua adalah termasuk orang-orang yang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Wa qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.